Ini anggota Komisi 4 yang ngurusi pertanian. Dia menyampaikan kepada Menteri Pertanian. Kira-kira seperti apa? Didengarkan ya. Kenapa ini? Makanya tanya sama Menteri Keuangan, tanya pula sama Pak Presiden. Termasuk pada saat anggaran Menteri di 2015 dalam pagu ini kami kritik 31,8 triliun. Lalu bergeser ke 26 bergeser, 23 bergeser, 21. Oke, nah terus Komisi 4 mengapa pada saat misalnya Pak Menteri sudah ngomong ini sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, oleh Menteri Keuangan. Sedangkan kita dituntut untuk produksi benar. Sehingga harus benar. Ini juga memang pada saat fokus dengan KTP akan tetap menjadi permasalahan pada saat PT Pupuk Indonesia belum membuat skema bagaimana distribusi pupuk itu benar-benar sampai kepada petani. Karena KTP bisa pupuknya tidak ada di kios sama sekali. Sehingga perbaikannya tambah anggarannya, Pak. Kita mau ke Menteri Keuangan bersama-sama. Ya, Pak Menteri, saya tunggu komitmen Pak Menteri. Sama seperti awal 2014. Siap ya? Karena ini sudah ada waktu nanti nih. Oke, ya. Terima kasih. Bapak Ibu, karena tiap tahun subsidinya dikurangi ya pokoknya tambah kurang. Makanya ini berkumpullah Menteri Pertanian, PT Pupuk, dan ada anggota DPR Komisi 4 namanya Pak Ono Surono. Ada videonya. Saya minta Pak Ono kirim ke saya jelaskan. Kalau tiap tahun subsidinya dikurangi, mau pakai cara apapun ya tetap kurang. Maka apa solusinya? Ditambah. Bagaimana caranya? Disesuaikan dengan data pertanian, siapa yang berhak untuk mendapatkan pupuk. Cara menjualnya kalau mau subsidi harus tertutup. Sebab kalau tidak, karena terjadi perbedaan harga, nanti pupuknya diselundupkan. Inilah yang terjadi, makanya saya senang tadi ada yang organik begitu ya. Nanam padi organik, nanam apokat tadi organik, dan ini bisa menjadi gerakan. Justru yang menarik ketika organiknya sukses, sebenarnya bantuan pemerintah bisa diberikan dalam bentuk ternak, peralatan, sehingga kekuatan dari petani bisa membangun sendiri. Tapi kalau jumlah pupuknya tidak ditambah, ya tidak mungkin akan bisa memenuhi. Maka satu, tambah jumlahnya, bisa buat pabriknya juga. Kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan investor asing maupun dalam negeri untuk membuat ya. Dan yang terakhir apa? Datanya mesti benar, sehingga mesti disalurkan ke mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran. Oke? Muga-muga mau dong ngrungokke ya. Yang terakhir ya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Yainal Arifin, Ketua Kelompok Tani Murakabi dari Paciran Sukomakmur Pak. Badhe matur Pak. Untuk keluhan pupuk mungkin sama yang diaturkan tadi. Tapi untuk kawasan Sukomakmur itu lereng Sumbing Pak, paling atas lereng Sumbing. Selama ini masalah air Pak juga sama. Tapi selama ini air itu sudah mengambil dari bawah itu sekitar jaraknya hampir 3 kilo Pak. Sekarang sudah tidak mencukupi lagi untuk mencukupi lahan yang di lereng Sumbing itu, khususnya desa Sukomakmur. Ya. Minta solusi Pak. Kalau air yang di bawah diambil ke atas itu sudah nggak mencukupi, apakah bisa dari kelompok tani kami ini, dari Sukomakmur ada 5 kelompok Pak ini yang hadir, 5 kelompok tani, mungkin bisa untuk Bapak mungkin masalah banyu itu mengambil sumur bor Pak yang dari atas.
karena untuk yang dari bawah ke atas sudah nggak mencukupi Pak. Yang kedua Pak, itu masalah sayuran, tempat saya ada kentang, kubis, unclang, seledri, semacam sayuran banyak Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menstabilkan harga Pak? Karena selama ini harga itu nggak pernah stabil Pak untuk sayuran. Bahkan yang kemarin itu bisa hanya 1.000, 1.500 Pak. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya sih tidak menyarankan Anda bertani di lereng gunung yang terlalu tinggi. Niku kok gunungnya tambah gundul, ya. Gosek tak, kene yo ngerti aku tuh kamu munggah gunung. Itu nanti terjadi perambahan hutan, ya. Pasti mengerikan. Satu itu. Tapi umpama itu agak di bawah dan sudah terjadi, ya kalau kita nyedot air di bawah ke atas, wah pasti butuh tenaga yang banyak. Kalau toh itu kemudian sudah harus terjadi dan tidak merambah lagi, ada sebenarnya apa? Gawe embung. Dan sudah banyak dibuat embung di tempat-tempat